Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya dimanapun berada ya. Pada hari ini saya berada di Dusun Gambar, Desa Mirigambar, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung. Tepatnya berada di peninggalan bangunan bersejarah masa Kerajaan Majapahit, yaitu Candi Mirigambar. Assalamualaikum Pak Yoto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, Mengganggu. enggak, Pak, enggak. Mekanisme basah. Iya, Pak, mekanisme basah. Iya Pak. Jadi dengan air ya. Iya, dengan air. Air biasa ada campurannya? Enggak ada, Pak. Ini cuma gosok lumut, itu air biasa. Oh, gitu ya. Iya, iya. Pak Suyoto menjadi juru pelihara sudah berapa tahun? Mulai 2010, Pak. Iya. Ya. Jube dari BPCP Jatim ya? Iya. Gitu ya, Pak, ya? BPCP Jatim, ya, Pak. Ya. Ini kemarin dibugar selama hampir 1 tahun, Pak. 1 tahun ya, Iya, Pak, ya? 1 tahun. Alhamdulillah. Belum diresmikan? Belum, Pak. Gimana informasinya? Mau diresmikan? Pak? Informasinya itu peresmiannya katanya kolektif, Pak. Banyak yang belum diresmikan juga, yang sudah ya, selesai, termasuk Sanggerahan, Candi, iya, di Magetan juga ada yang ya, belum Pak, ya? diresmikan, Pak. Ya Pak, ini Candi Mirigambar ini peninggalan masa kerajaan apa ya Pak? Kalau mengikut angka tahun yang ada di sini itu dari awal era Majapahit sampai akhir Majapahit, Pak. Karena di sini itu ada beberapa angka tahun yang ditemukan di sekitaran sini, dan juga ada yang di in situ, maksudnya di dalam lokasi sini itu ada 2 angka tahun, Pak. Nah, bisa ditunjukkan Pak? Bisa. Tahun, ini angka tahun yang tertua, Pak. Ini batu ambang pintu ya? Iya, kemungkinan, Pak. Ini biasanya kan untuk penandaan atau untuk dokumentasi pembuatan, setiap pembuatan candi itu angka tahunnya biasanya diletakkan pada batu ambang seperti ini. Ini angka tahun berapa kalau diterjemahkan? Ini diterjemahkan 1294 Saka, Pak. Itu awal Hayam Wuruk ya, Pak. Iya. Awalnya Hayam Wuruk. Tapi di sini sudah ada lagi angka tahun yang in situ di sini 1310 Saka, Pak. 1310 Saka. Ini 1310 Saka. Jadi ini sudah mulai surut ini Hayam Wuruk, Pak ya. Jadi ini setelahnya Hayam Wuruk ya. Dan ini banyak angka tahun di sini ya. Di sini banyak angka tahun yang ini kemungkinan peralihan kuasa antara Hayam Wuruk dengan Wikramawardhana, Pak. Nah, juga di sini itu ada lagi ini 1322, Pak. 1322. Ya, Saka, ini ya Saka, semua Saka di sini, Pak. Nah, terus ini masa apa ini? Kerajaan apa? Ini juga setelah peralihan kuasa antara Hayam Wuruk dan Wikramawardhana, dan ini dipercaya juga penerus dari Wikramawardhana, Pak. Wah, ini angka tahun yang menunjukkan Kerajaan Majapahit 3 pemerintahan ya? Iya, jadi terus baru-baru ini di belakang sudah ternyata di sebuah kayak batu altar itu juga ditemukan ada angka tahunnya juga, Pak. Ya, nanti kita ke sana ya, Pak. Iya, Pak, iya. Terus Candi Mirigambar ini kita lihat ada banyak di dindingnya itu relief ya, Pak? Iya, Pak, relief. Barangkali Pak Suyoto bisa menceritakan ya. Untuk relief yang ada di kaki candi ini, Pak, yang panel 1 dari sampai ke 11 ini memang mengisahkan cerita Panji, Pak. Jadi berkesinambungan antara yang ada di kaki dinding kaki ini melingkar sampai sebelah kiri tangga, Pak. Nah, ini mengisahkan cerita Panji, dan adapun di sini itu kisahnya cerita Panji Wasengsari, Pak. Panji Wasengsari. Iya, Panji Wasengsari. Cerita ini alurnya harus kita keliling searah Iya. hujan, ya? Iya. Oke. Ini yang pertama ini, Pak. Barangkali bisa diceritakan relief yang pertama ini. Untuk relief yang pertama ini dikisahkan Panji itu mau berangkat berperang melawan raja yang juga menginginkan Putri Galuh Candrogirono. Kan di sini diceritakan bahwa Putri Galuh Candrogirono itu ditunangkan dengan Panji Wasengsari yang nama sebenarnya adalah Pangeran Wironamtani.
Berhubung ada raja yang juga menginginkan, maka raja tersebut merasa marah karena tahu-tahu Putri Galuh Candrokirono itu Berarti ditunangkan dengan Panji. relief yang di sini menceritakan Panji masa kerajaan Kediri ya? Iya, masa kerajaan Kediri. Ya kita keliling Iya. ke Panel yang seterusnya Pak ya. terusnya ya, Cuman- ini ada di utara candi, Iya. tapi kita melingkari candi. Iya, ya, melingkari candi. arah Jarum Jam. Iya. Bentar Pak, ini Iya. panel yang kedua ya Pak? Ya, ini panel yang kedua. Walaupun perangnya tadi tidak digambarkan Pak ya, karena Raja Magadha merasa marah tadi, Raja Magadha berhasil mengalahkan Panji, tapi tidak berhasil membunuh Pak. Panji itu sangat susah untuk dibunuh, karena sudah merasa kehabisan akal ya. Itu Panji dibuang ke sungai dengan diikat sebuah kayak tali, nah, dibuang ke sungai, dibungkus. Nah, ternyata dengan harapan yang Panji bisa mati, ternyata arah aliran sungai itu mengarah ke kerajaan Galuh Candrokirono, dan pada suatu hari itu rombongan kerajaan mau mengadakan pemujaan ke tempat pemujaan yang berada di tepi sungai. Itu pengikut atau putri juga melihat ada sesosok tubuh kayak bangkai jasad itu di tepi sungai, dikiranya mayat, tapi setelah ditolong ternyata diangkat itu jasad Panji yang dibuang oleh Raja Pesaing tadi. Sehingga ini cerita panel yang kedua iya, ini cerita panel yang kedua ini, sehingga ditolong untuk dirawat ya. Oke. Kemudian panel yang ketiga ini Untuk panel yang ketiga ini sudah bisa sudah susah dibaca Pak. dibaca ya, karena Ya, sudah aus ya Pak. sejak pemugaran memang begini ya. Iya, sudah sebelum pemugaran Pak ya. Sebelum pemugaran memang sudah kayak gini. Nah, jadi Panel yang keempat sekarang panel keempat ya tinggal separuh Pak ya. bisa barangkali Eh, bisa kalau- dibaca ya di yang panel keempat ini. Untuk panel yang keempat ini menurut prediksi para ahli Pak ya, ini digambarkan Panji sudah dalam sehat, walaupun belum begitu sehat, berpamitan kembali. Ternyata Raja Magadha tadi juga menyerang ke kerajaan Galuh Candrokirono tadi, sehingga Panji mempunyai rasa tanggung jawab walaupun belum sembuh dari sakitnya, karena tanggung jawabnya untuk mempertahankan tunangnya, maka Panji berpamit kembali untuk berangkat perang. Itu Kita menuju ke panel yang kelima ya. ini tepatnya Ya. ada di belakang candi ya. Ya. Oh, ini panel yang kelima ya. Panel kelima ini menggambarkan perjalanan sang putri dengan dengan punokawannya Pak, dengan pembantunya, ya dayang-dayangnya Pak. Ya, itu ya. Nah, kemudian yang keenam Nah, begitu juga yang keenam, ini masih dalam perjalanannya dengan diikuti oleh ini Mban juga dayangnya tadi untuk menemui Panji. itu ya Pak. Ya. Dan yang ketujuh kosong ya. Kalau Pak, ini ya. ketujuh ini memang dari dulu, dari zaman Belanda ini memang tidak ada dokumen, sehingga ini kosong, dan memang Sebelum dibuka itu memang kosong. memang sudah kosong Pak. Tidak ada Ya. tanda-tanda Tidak ada. runtuh, tidak ada ya. Tidak ada. Ya. Nah itu. Ya. Kita menuju ke panel berikutnya. Ya. Panel ke-8 ini Kosong juga ya. kosong karena hilang Pak ini. Ini kosong karena hilang. Ini ada 3 panel, panel ke-8, panel ke-10 dan 11 itu hilang, dicuri orang Pak. Yang ada di dinding candi sebelah selatan ini Iya. ada satu panel ini. Iya, Ini tinggal panel berapa satu. ini? Ini panel ke-9 Pak. Ke-9 ya. Ini sudah menggambarkan pertemuan sang putri dengan Panji ya. setelah berhasil mengalahkan Raja Magadha Pak. Nah, dan di panel 9 ini sebetulnya Kosong juga. 10 Pak ya. Ini 10 ya. 10 ini digambarkan, diceritakan sini ada simetris dari panel yang kedua. Itu juga digambarkan jasad yang mayat sudah mati, itu memang Raja Magadha yang sudah kalah perang dengan Panji tadi. Ini digambarkan di sini. Tentang panel ini dari mana? Kan kosong ya. Iya, itu Apa cerita dari mana? ini ceritanya dari buku arkeolog Jerman itu, Lydia Given, yang beliaunya mengambilnya dari Belanda Pak. Berarti pernah didokumentasikan di Belanda ya? Iya pernah. Hmm, Nah, gitu ya. Ini begitu juga dengan panel yang terakhir. Nah, yang
Ini Terakhir juga di sini kosong ya? kosong, tapi ini juga ada dokumentasinya. Di sini digambarkan bahwa Panji sudah bersenang-senang dengan sang putri. Itu ending Jadi cerita. akhirnya Panji ketemu sang putri di panai yang terakhir Iya, ini di ya? panel yang terakhir Dan itu. itu juga terdokumentasinya di sebuah buku. Iya, di sebuah buku apa Lydia Given tadi, Pak. Ya. Ini ada arca apa, Pak? Pada apa ini? Dia ada semacam arca ya? Arca ini menurut para ahli ini bisa juga karena di sini itu tidak diketemukan dua rapala, Pak. Ini kan juga simbol kekuatan. Wah, singa ini relief singa juga panglima ini bisa juga diartikan sebagai pengganti dua rapala, Pak, karena mereka ini juga mempunyai simbol kekuatan atau power. Itu teman-teman ya, sekilas tentang sejarah Candi Miri Gambar ya. Dan berikutnya ini ukuran berapa kali berapa, Pak? Ini ukurannya 7,5 kali 7,5 meter, Pak. Jadi Iya, bujur sangkar, Pak. Sangkar, Iya, bujur sangkar. 7 meter 7 meter setengah ya. 7 meter 50 cm. Iya, 7 meter 50 cm kali 7 meter 50 cm. Ketinggiannya, Untuk Pak? sementara ketinggian ini 2 meter 80, Pak. Oh, gitu. Diambil dari sisi tengah atau dari Iya, Gapuro? dari Gapuro, Pak. Dari Gapuro Iya, ya. dari Gapuro. Gitu. Begitu teman-teman pecinta sejarah ya. Oh ya, ini ada yang terlewatkan di sini, ada di depan ini ada Pak Nyoto ya, ada beberapa Relief-relief, Pak ya, cerita fabel, Pak ya. Ini koleksi apa ini yang tengah ini? Ini kemungkinan, Pak ya, karena di sini itu bahan dari candinya itu semua batu bata. Ini ada beberapa relief atau apa arca atau relief yang berbahan batu andesit. Ini diperkirakan ditemukan memang ini tidak berada dalam lokasi candi, Pak. Ya, ya ada in situ. Ya, dari tempat lain oleh warga, karena warga itu berpendapat bahwa ini bagian candi, maka setiap warga menemukan gambar yang kayak gini itu diserahkan, dikumpulkan ke candi di sekitaran candi sini, Pak, dimasukkan ke sini. Kalau ini kayak apa ya, kerbau juga, singa juga ada kerbau kecil itu, Pak ya. Nah, kalau yang di sisi ini, kalau menurut cerita kan ada dua versi ini, Pak. Kalau versi arkeolog ini mengisahkan di Kayat Kancil yang dikisahkan itu burung bangau, cerita burung bangau, kepiting dan ikan itu, Pak. Begitu, Pak Nyoto ya. Iya. Tadi Pak Nyoto menyebutkan ada 3 angka tahun di depan ya. Iya, Ada di belakang tadi ya. ada Ya, satu, Pak, di ya sini, Pak. di belakang. Jadi di sini ada 4 angka tahun ya. Iya. Iya. Yang tadi Sebetulnya malah ada 5, Pak. Yang satu di museum itu. di museum, Oh, ya. iya, iya. Loh, ini ada banyak tumpuan batu candi ya. Ini juga Dari mana ini? ini dulu ditemukan di belakang ini, Pak. Ini belakang ini? di belakang ini di luar pekarangan candi, warga menggali tanah untuk bikin bahan batu bata, menemukan batu-batu ini juga seperti yang tadi itu gambar dimasukkan ke lokasi sini ya, karena beranggapan kayak itu tadi, Pak. Nah, Ini ada tadi batu yang ada angka tahun. nah ini yang ada angka tahunnya, Pak. Nah, ini baru ini aja. Ini saya sadar menyadari bahwa ini ada angka tahunnya. Yang dulu Berapa, Pak, angkatan ini? ini 1328, Pak. Saka ya. Iya, Saka. Nah. Dan yang terakhir ini kelihatannya bekas-bekas Iya. bata merah Ini dibuka itu ya. ini sebelum dibugar, ini memang batu bata ini berserakan di tepian, Pak. Oh, Nah, batu ini tidak dari ini ya, Pak ya. kemungkinan memang reruntuhan dari sini, tapi karena tidak tahu posisinya, maka tim ahli kemarin daripada berserakan di tepi itu disusun di satu tempat kayak ini, Pak. Nah. Terima kasih, Pak Nyoto ya atas Iya. keterangannya ya. Ya, sama-sama, Pak. Nanti